cantik luar dan dalam, Masya Allah. Tadi sebetulnya yang dipaparkan oleh Bu Puji itu sudah mencakup semuanya ya. Saya hanya menambahkan bahwa cantik luar dalam tuh sebetulnya kayak maksudnya apa ya. Dan pasti juga sahabat-sahabat semua di sini, ibu-ibu semua di sini juga sudah juga tahu, sudah juga mengerti. Hari ini kita cuma refreshing aja untuk tambah, oh kayak gini toh gitu ya. Baik. Pertama-tama kita lihat dulu cantik ini apa sih? Cantik, Masya Allah, cantik. Ya, cantik itu rupanya wanita yang cantik adalah wanita yang nyaman dengan diri sendiri. Ya. Jadi kalau sahabat-sahabat semuanya, ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya sudah nyaman dengan diri sendiri, itu sudah cantik. Ya, sudah cantik. Cantik, pakai banget lagi, banget. Masya Allah, ya bersyukur ya. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Itu cantik. Ya. Nah, tentu wanita cantik akan melakukan perubahan pada dirinya menjadi lebih baik lagi. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Puji bahwa kita harus senantiasa berupaya terus untuk ya bersikap, kemudian bicara, terus apalagi itu tadi ya interaksi komunikasi dengan sosial semakin baik lagi kita perbaiki lagi. Itulah cantik. Itulah cantik ya, cantik akhlaknya ya. Dan cantik itu juga adalah sebuah proses ya, proses ya. Lahir sampai sedetik ini kita berproses ya. Pokoknya kalau teman-teman udah nyaman dengan diri sendiri dan juga orang sekeliling nyaman dengan Anda, dengan kita ini, berarti itu alhamdulillah sudah cantik. Terus cantik, terus cantik, terus cantik. Oke. Nah, tentu selain cantik kita mesti sehat ya kan? Nah, sehat itu apa? Sehat ini keadaan yang baik dan seimbang secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial. Dan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ya. Jadi sehat bukan hanya fisik saja ya, mentalnya juga, spiritualnya, sosial. Ya. Dan juga hidupnya juga ya tentu harus ya berinteraksi sosial dengan baik dan juga ekonomis ya. Tidak boros banget, tidak pelit banget. Nah, ini itu sehat. Bahkan saya suka bilang itu sehat karena ada satu guru kami ya, Abah namanya ya, itu selalu ingatkan saya, sehat itu tes singkatan Dokter Aisyah. Apa Abah? Senang hati. Nah, jadi teman-teman semua kalau lagi hatinya senang, itu sehat. Walaupun mungkin hari ini sedang demam, tapi senang hatinya, itu juga sehat. Insya Allah. Ya. Mungkin ada yang sudah mulai hipertensi, tapi senang hatinya, itu juga sehat. Alhamdulillah. Jadi sehat itu senang hati ya. Nah, jadi sehat itu indah, Masya Allah. Dan sehat itu nikmat, ya. Sehat itu juga hemat, ya gitu. Benar loh, sehat itu hemat ya. Dan juga sehat itu segalanya, Masya Allah. Kemudian sudah cantik, sehat, ya. Mau apa lagi ya? Gitu. Cerdas, Masya Allah. Cerdas itu apa sih? Sempurna perkembangan akal budinya, yaitu waktu berpikir, mengerti, dan kreatif. Ini cerdas, ya. Nah, ini kita juga diminta untuk cerdas. Jadi kita, salah satu cerdas adalah sering bersilaturahim. Cuman karena kondisi pandemi, maka silaturahim ini kita kayak gini nih, gaya gini nih. Tapi asiknya, dengan gaya seperti ini, silaturahim virtual, ini bisa seluruh Indonesia nih tadi. Bayangkan tadi ya, mulai dari NTB, Goa, Lumajang, Kuningan, Jogja, Kaltim, Jambi. Jadi ada dari Sumatera sampai di Papua, ya Allah, ya Rabb. Ya, bahkan sahabat-sahabat saya mungkin yang juga tidak di Badan Pusat Statistik bisa hadir di sini. Atau mungkin ada di media sosial lain, mungkin di YouTube dan sebagainya ya, bisa hadir. Itu namanya saya senang sekali kalau silaturahim itu selain tadi lihat nama, lihat wajah. Ya, tadi saya sudah kenal, oh itu Mbak Syarifah toh. Masih muda, ya Mbak masih muda ya. Umur berapa Mbak? Dalam hati sih masih muda terus Dokter Aisyah. Iya, umur berapa sekarang Mbak Syarifah? Alhamdulillah baru 27 bulan Januari kemarin. Masya Allah, masih muda, pakai banget lagi, masih muda banget. Sudah berkeluarga belum? Belum, Mbak. Nah, itu kan masih muda banget ya Bu Puji ya. Nah, Mbak Syarifah masih muda banget ya. Kalau saya sama Bu Puji ya pasti sudah mulai dewasa ya. Nggak ada tua ya, dewasa ya Bu Puji. Masya Allah. Ya, jadi inilah silaturahim itu bikin cerdas. Hanya karena sekarang pandemi ya, seperti inilah gayanya ya.
Jadi mudah-mudahan di akhir seminar bisa kita buka kamera, saling menyapa, melihat, sebut nama, lihat wajahnya. Nah, itu bikin cerdas itu. Ya, bikin cerdas. Baru gitu aja udah cerdas, apalagi nanti kegiatan-kegiatan lain yang tentu membuat akal budi kita ini kreatif. Ya. Baik, kemudian bahagia, be happy ya. Apa sih bahagia itu? Rupanya bahagia itu suatu keadaan pikiran dan perasaan. Tadi juga Bu Budi sudah sampaikan ya, yang ditandai dengan kecukupan, rasa syukur, senang karena berbagi, ada rasa kepuasan, ada rasa nikmat gitu ya, dan kegembiraan yang intens ya. Intens itu yang berkualitas atau yang terasa banget, nah itu namanya intens ya. Nah tentu kita walaupun di rumah kita tetap ya rasanya cukup gitu ya, atau mungkin teman-teman yang pun bekerja tapi dari rumah, atau mungkin sudah separuh-separuh kerja di kantor separuh hari, kemudian di rumah, terus kemudian rasanya cukuplah saya nih kayak gini, alhamdulillah, itu namanya bahagia ya. Terus bersyukur juga, alhamdulillah masih kumpul ya semuanya, bersyukur juga masih sehat. Tapi sakit pun juga bersyukur juga sakit, karena dalam pandangan Islam, ad-dinul Islam, sakit itu justru sedang mencuci atau sedang ya memperbaiki atau sedang ya itu tadi menambah keimanannya pada Allah. Makanya orang sakit itu seperti bermain-main di taman surga ya. Walaupun kita tetap berusaha tidak sakit, tapi itu kerennya Islam. Sakit pun itu bermain-main di taman surga. Ya, Insya Allah. Nah itu kita harus syukur. Dia pas sakit kalau ngedumel melulu, nah itu yang baru ya kebangetan itu ya. Nah kemudian itu ya kita senang berbagi. Walaupun berbagi itu nggak mesti harta ya. Berbagi itu senyuman. Ya, berbagi itu kalimat-kalimat yang menyenangkan, ya, nasihat yang menyenangkan. Berbagi itu bisa juga tenaga kita yang kita kasih ke teman-teman, bantuin apa dengan sikap, ya. Nah, itu bikin bahagia. Bahkan kalau perempuan nih, karena perempuan ini sering sekali dari statistik, perempuan yang sampai usianya 60 tahun ke atas banyak yang Alzheimer. Ya, Alzheimer itu salah satu penyakit demensia ya, yang sering lupa gitu ya. Tapi karena waktu masih mudanya sering berbagi, itu mengurangi resiko Alzheimer. Kecuali yang ada genetiknya ya. Itu pun kalau genetik, kalau kita sering berbagi ya, rasa bahagia gini, rasa bersyukur, itu juga mengurangi resiko. Ya, insya Allah. Ya, nah, lengkap sudah ya. Sudah cantik, kemudian cerdas, sehat, bahagia, Masya Allah. Dan ini semua anjuran dari ad-dinul Islam, anjuran Allah, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, kemudian biasa nih ya, saya kalau presentasi atau seminar berbagi harus juga cerita tentang otak. Ya, ada beberapa sahabat-sahabat saya ini saya lihat ini ada Mbak Suci, ada teman-teman dari community itu udah sering banget lihat gambar ini. Tapi saya suka ulang-ulang. Kenapa? Supaya sadar bahwa kita punya otak. Ya. Jadi Allah menciptakan di dalam kepala kita ini ada otak besar, ini yang besar, ada otak kecil, ini yang kecil, kemudian terbagi dua, belahan kanan dan belahan kiri. Yang saya suka sosialisasi sekarang itu bahwa di dalam otak kita ini otak besar dan otak kecil, itu ya Allah, banyak program-program yang Allah ciptakan, yang Allah desain, banyak fitur-fitur, kalimatnya fitur aja ya, biar sama kayak gadget gitu ya. Ini kalau kita punya gadget terbagus sekarang ini, teman-teman, fiturnya kan banyak. Itu masih kurang dibanding fiturnya otak kita. Cuman kadang kita nggak pernah belajar, ya, terpaku oleh gadget yang kayaknya fiturnya gila keren banget nih. Ya, gadget gue bisa kayak gini-gini, tapi otak jauh lebih banyak fiturnya, Masya Allah. Cuman sering juga nggak dipakai karena nggak tahu, ya. Otak kalau lihat dari atas, ini terbelah dua, ya, nanti ada ini belahan kanan, ini bagian depan di sini ya, kemudian ini belahan kiri. Wah, Isa kenapa sih ngomong otak, kan kita lagi ngomong cantik. Nah, kan judulnya cantik luar dalam. Kalau cantik luar tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Aisyah juga, namanya dari Wardah kan? Iya, cantik secara sikap sosial, tadi Ibu Puji sudah paparkan. Sekarang saya yang dari dalamnya nih. Ya, dari dalamnya gimana nih ya? Kalau dari dalam berarti harus ngomong dari pusat koordinasinya, yaitu otak, ya. Nah, yang saya mau cerita saat ini kesempatan yang berbahagia, dan saya juga sering banget sharing tentang ini, bahwa di dalam otak manusia tuh ada otak emosi, ini ada emosi, namanya limbic system. Semua manusia ada, bahkan hewan golongan mamalia juga punya otak emosi, makanya ini sering disebut mammalia brain, ya. Nah, ini nih
Jadi kalau mau cantik dari dalam, kita harus tahu isi dalamnya otak itu apa. Ternyata otak emosi yang sebesar ini. Ya Allah. Ya. Nah, emosi ini ya itu ciptaan dari Allah agar kita hidupnya dinamis. Kita kalau nggak punya otak emosi, nggak enak hidup, rata, datar, nggak enak banget. Ya. Nah, sekarang karena kita mau mempercantik dari dalam, maka dari dalam otak dulu mulainya. Yang mana sih? Oh, itu ada otak emosi. Ya, apa kerjanya? Nah, itulah kita perlu belajar agar kita tahu. Yang sudah tahu pun diulang-ulang supaya paham. Sudah paham juga diulang-ulang supaya sadar. Nah, itu. Bahwa kita punya otak-otak emosi yang perlu dikendalikan. Kalau istilah sekarang kerennya di-manage. Ya. Nah. Jadi ini otak emosi ini, inilah inti dari otak. Bahkan ilmu otak mengatakan, ilmuwan otak mengatakan, otak emosi inilah ya intinya, magnetnya dari otak manusia. Oke, nah, ini juga yang nanti mempercantik kita kalau emosi kita lebih seringnya berada di emosi positif. Ya, bisa kalau kita belajar ilmu, belajar tentang bagaimana caranya, misalnya saya di kedokteran ya. Sebagai dokter harus ngapain kalau ada orang sakit gini, itu ilmunya di mana itu masuknya Bu Aisyah? Di depan sini namanya prefrontal cortex. Ya, nah dari mana masuknya? Dari mata, dari telinga, dari ucapan, dari gerakan, dari penghidupan. Masuk ke sini, tapi nggak loncat ke sini, dia lewat sini. Ya, nah tapi orang juga udah banyak ilmunya. Kadang kalau lagi emosinya negatif, nggak inget tuh ilmu. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena kalau kita sedang emosinya negatif, ini otak mamalia tegang. Makanya ilmu yang ada di sini sebanyak apapun terblokir sementara. Sementara ya. Kalau yang nggak banyak ilmunya itu lebih parah. Ya, bukan lagi terblokir sementara, nggak ada isinya. Ya, makanya perlu kita belajar, makanya perlu kita datangi tempat-tempat majelis ilmu kayak gini untuk kita pelan-pelan masukkan di sini. Oh, saya sudah pernah lihat seminar ini, nggak apa-apa kita ulang supaya apa supaya terjadi pemahaman yang lebih dalam lagi. Oke? Nah, baik. Jadi di dalam otak emosi itu banyak jenis emosi. Kalau dipetakan, ini namanya dipetakan. Ini bentuknya kayak tangga loh. Makin ke atas makin bagus, makin ke bawah makin turun, makin buruk. Ya. Kok bisa kayak tangga Bu Aisyah? Karena menurut Profesor David Hawkins, setiap jenis emosi itu, jadi otak emosi kalau diukur itu ada frekuensinya. Ya, ini yang rendah nih apati itu 50 Hz, dia di bawahnya sedih. Apati apa Bu Aisyah? Apati itu merasa nggak berguna. Kenapa merasa nggak berguna? Karena sedihnya kelamaan. Kenapa sedih kelamaan? Karena takutnya kelamaan. Nah itu tadi kaitannya. Ya. Dan bahaya kalau merasa nggak berguna, saya mah cuma gini doang, saya mah nggak cantik kayak kamu, saya mah nggak beruntung kayak kamu, saya mah lulu, ya, itu nanti apati. Dan kalau terus-terusan berlama-lama di apati, ya bahayanya apa? Masuk depresi. Akhirnya benar-benar udah nggak cinta sama diri sendiri, dipukulinlah diri sendiri, kepalanya dijeduk-jedukin di tembok, ada benda tajam digotok, ya tangannya disilet-silet. Karena sudah tidak sayang sama diri sendiri kan? Dan itu sudah ada suicide, ide mencelakakan diri, itu namanya depresi. Dan kalau depresi harus dibantu orang lain atau dibantu oleh tenaga profesional, yaitu dokter kesehatan jiwa. Ya. Nah, untuk itulah makanya supaya cantik dalamnya, kita perlu menjaga agar emosi kita kalau sedang turun, ya cepat-cepat naik ke atas. Walaupun kita nggak bisa di atas terus-terusan 24 jam kali 7 hari kali 30 hari dalam sebulan atau 31 atau Februari kadang 28, 29 ya. Nah, dikalikan 12 bulan nggak terus-terusan di sini. Karena ini memang ciptaan Allah. Kecuali depresi bukan Allah desain. Ini sini. Sampai apati pun masih ada programnya di otak kita. Ya. Jadi kalau kita turun suatu ketika marah, suatu ketika mau buru-buru, nah ini ini buru-buru, satu ketika takut khawatir, satu ketika sedih, itu lazim.
fitrah namanya, ya. Tapi yang diminta tidak berlama-lama di sini, cepat-cepat move on, naik ke atas. Kenapa? Karena di atas inilah energinya positif. Karena frekuensinya tinggi, ini bisa menularkan ke orang sekitarnya. Kan Bu Aisyah kita nggak ketemu, teman kerja nggak ketemu, keluarga nggak ketemu, sahabat-sahabat nggak ketemu, sampai terasa kok, terasa banget sampai, ya, sampai tadi saja saya dengar Bu Puji menjelaskan, sampai banget Bu Puji, ya harapan-harapan Bu Puji, semangatnya Bu Puji untuk ya memberitahu pada kita kayak gini loh kalau kita berinteraksi, Insya Allah. Ya. Dan kemudian apa keuntungannya kalau kita sering ada di ranah ini, kita mengerjakan sesuatunya tuh ikhlas. Kan asik ya kalau mengerjakan sesuatu ikhlas ya. Iya. Bu Aisyah, ikhlas itu kayaknya gampang diucapkan, susah dilakukan. Nah, itulah makanya kita belajar supaya kita secara sistematis tahu yang namanya melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, aktivitas sesuatu di dalam zona ikhlas harus tahu bahwa ini kerjanya emosi. Artinya gimana? Artinya kalau misalnya teman-teman yang sekarang ini ada di PPS, kemudian bekerja dengan semangat, berarti saat itu kerjanya ikhlas. Emang Anda Bu Aisyah, pas kerja lagi kesel? Ada lah. Nah, cuman kalau lagi kerja lagi kesel, berarti turun ke sini, ke anger. Berarti di luar zona ikhlas. Saat itu berarti nggak ikhlas. Ya, seharian nggak ikhlas, bisa aja kalau seharian di sini dulu nggak naik ke atas. Bisa nggak Bu Aisyah di awal-awalnya nggak ikhlas, setelahnya ikhlas? Bisa. Itulah makanya kita belajar bagaimana pada saat kita kesel, pada saat kita marah, pada saat kita mau buru-buru, pada saat kita takut, khawatir, atau pada saat kita sedih melakukan sesuatu. Ya, dan kita tahu itu adalah sebuah aktivitas yang membuat frekuensi makin turun, dan itu bukan di luar zona ikhlas, maka kita cepat naik ke atas. Paling tidak mungkin kalau sedang bekerja ya. Sekarang bekerja berapa jam ya Bu Puji? Ya. Kalau kami di berapa Bu? 8 Bu, 8 jam. 8 ya? Tetap 8? Dari rumah? Dari rumah? Ya, bisa dari rumah, bisa dari kantor Bu. Oke. Ada yang blended juga ya, blended ya? Iya. Separuh-separuh ya? Iya. Kalau kami tenaga kesehatan, udah nggak boleh lagi 8 jam dulu nih. Apalagi perawat itu harus 6 jam, karena bahaya ya di rumah sakit ya. Iya. Nah, tentu misalnya nih, tadi Bu Puji sampaikan teman-teman di PPS kerjanya 8 jam ya. Bisa jadi di 1 jam pertama tuh karena mungkin nggak enak badan, atau mungkin yang sudah berkeluarga ya, mungkin sedang meninggalkan rumahnya padahal anaknya sakit, atau suaminya negur dan kesel. Mungkin 1 jam pertama dari 8 jam itu mengerjakan sesuatu di kondisi marah atau takut. Berarti ada 1 jam yang bekerja di luar zona ikhlas. Tapi ya, lumayan. 7 jam berikutnya courageous atau damai. Atau mungkin habis dengarkan tausiah, misalnya, atau dengarkan arahan dari pimpinan jadi pencerahan. Jadi 7 jam berikutnya diikhlas. Cuman itu tadi kadang-kadang karena kita nggak tahu bahwa ini bisa diangkat, ini bisa move on, makanya kelamaan di sini. Lama-lama 8 jam kerjanya dalam kondisi anger, atau kondisi lust, atau kondisi fear. Nah, makanya nggak ikhlas itu. Bahayanya apa? Bahayanya bisa sakit, dan bisa capek, ya kan? Dan bisa sekelilingnya ngerasain bahwa itu nggak ikhlas kita. Kalau sakit sekarang ini macam-macam. Kalau sakit sekarang ini virus COVID ini unik nih ya. Ya, kita udah ikhlas pun udah apa, tapi kalau misalnya ada yang terpapar dan dekat banget, ya, dan kemudian terjadi ya, interaksi yang sangat dekat, ya itu bisa nular gitu. Walaupun misalnya, walaupun sampai ada COVID di dalam tubuh, tapi karena kita juga semangat, itu ya paling tidak COVID-nya itu bisa cepat pergi kah, atau misalnya kita berada di kondisi yang stabil, makanya ada namanya OTG. Kecuali kalau ada komorbiditas lagi. Kalau memandang COVID ini luar biasa nih. Itulah makanya kita perlu sekali ya menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan dan sebagainya. Dan sekarang kita menjaga emosi kita. Ya. Walaupun terlanjur sakit, ya sudah, gimana caranya waktu sakit pun tetap semangat. Keren ya, sakit tapi semangat gitu. Sakit ikhlas, Masya Allah. Ya. Jadi kalau ini level emosi dijadikan atau dimasukkan dalam konsep adilul Islam, itulah yang disebut nafsul lawwamah, ada 3 di bawah ini.
mulai dari apati, sedih, takut. Nafsu amarah mulai dari las, buru-buru, anger, marah, dan sombong, pride, ya. Ya, ria tuh ada di sini ya, dan takabur ya, terus menyombong-nyombong itu ada di sini. Dan itu ada di otak kita loh, ya, ada di otak kita. Makanya perlu dikendalikan, ya. Dan satu lagi, tidak semua nafsu itu negatif, ada yang positif yaitu mutmain. Paling tidak, kalaupun kita misalnya sedang ya sakit gitu, kita mencoba untuk naik ke level ke atas supaya sakitnya di nafsu mutmain. Kita nggak tahu sekarang umur. Kemudian pada saat sakit kemudian dijemput oleh malaikat maut, makanya diundangnya ya wahai nafsu mutmain, ayo pulang yuk ke Allah. Aduh. Ya Allah. Ya. Dan insya Allah kapanpun kita pergi meninggal, mudah-mudahan insya Allah ada sedang ada di mutmain. Yang bahaya kalau sedang ada di amarah, pas ajalnya, ya nggak asik lagi kalau malaikat, hai nafsu amarah pulang ya, nggak, dan pasti nggak lembut ngomongnya, pasti keras sekali. Malaikat maut itu kalau menjemput orang yang sedang di amarah dan di lawamah keras suaranya. Tapi kalau di mutmainah lembut. Inilah pentingnya kita menjaga emosi ini. Inilah dari dalamnya itu, ya, karena ini betul-betul otak bagian tengah lagi, bagian dalam, ya. Apa keuntungan lain Bu Aisyah? Banyak sekali ya. Cuman hari ini mungkin kita hanya bahas keuntungan yang saat ini sedang kita butuhkan ya. Ya selain sehat itu tadi keikhlasan. Ya. Jadi ini nih Profesor David Hawkins, MD, PhD, ya, seorang ilmuwan USA dan beliau ini dokter psikiatri, dokter kesehatan jiwa. Apa dia bilang? Getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Hanya begitu. 200 Hz itu di mana? Tadi courageous, semangat. Ya. Ini courageous. Ya. Tapi hati-hati, frekuensi kita juga kadang-kadang turun gara-gara apa? Kurang tidur, kurang makan, kurang minum, kurang gerak. Ya, apalagi sekarang kalau kita lockdown, paling sering itu kurang gerak. Tapi untungnya lagi ada ibadah khusus yang Allah perintahkan pada kita, yaitu sholat. Dan sholat itu penuh gerakan, ya, tuh bersyukur banget, masya Allah, ya. Cuma kadang-kadang perempuan ini kurang minum sama kurang tidur, Bu Puji, ya, betul ya, betul ya, benar. Itu yang kadang-kadang merosot itu. Kurang makan juga karena mau kurus. Jadi lengkap 4, kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang gerak. Makanya frekuensi turun juga, ya. Jadi teman-teman harus cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak. Cukup makan gimana Bu Aisyah? Cukup minum gimana? Cukup tidur gimana? Cukup gerak? Cukup minum gampang. Berat badan dibagi 30. Ya. Misalnya saya 70 kilo dibagi 30, berarti saya minum minimal air putih atau air mineral lah istilahnya ya sekarang ya. 2 liter lebih minimal loh. Kalau habis kopi, habis ngeteh, harus diganti air putih lagi. Kalau habis minum teh, karena teh itu pekat, dia bukan pelarut ya, dia larutan, maka kalau habis minum 1 cangkir teh, apalagi yang nas gitu, panas lagi kental, itu harus diganti 1 cangkir air putih. Kopi gimana Bu Aisyah? Kopi lebih kental lagi, 1 cangkir kopi diganti 3 cangkir air putih. Makanya di kedai-kedai kopi internasional, kita sebenarnya boleh minta air putih. Asal jangan minta yang botol-botol yang air putih yang mahal itu ya. Air putih yang dari dia rebus kali boleh, gratis loh. Cuman kita jarang minta. Ya, itu cukup minum. Oke. Cukup makan bagaimana Bu Aisyah? Cukup makan paling enggak dalam sehari ada kandungan karbohidrat yang dimakan. Ya, nasi kah, ya kentang kah, ya ubi kah, singkong kah, cireng kah? Ya, papeda kah, itu karbohidrat. Itu harus. Karena nanti yang membuat energi itu karbohidrat. Kalau terlalu diet tanpa makan karbohidrat, hati-hati, frekuensi turun. Ya, cukup tidur gimana Bu Aisyah? Cukup tidur. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, Bu, tidur yang cukup berapa jam? Semua serentak 8 jam. Iya, betul 8 jam, tapi itu untuk lansia dan balita. Kalau umur kita kayak gitu mah 8 jam kebanyakan atau 5 jam udah cukup. Ada juga 4 jam cukup.
Ada ya, karena udah kebiasaannya. Yang penting bangun subuh nggak sakit kepala, itu cukup. Ya, kita kadang tidur 10 jam, 12 jam, bangun tidur sakit kepala, itu kelebihan, itu kebablasan. Ada yang juga 8 jam, karena nggak biasa 8 jam, bangun tidur sakit kepala. Terus kesel lagi, aduh kenapa 8 jam gue tidur. Tapi buat balita dan lansia, itu butuh 8 jam. Ya, jadi cukup makan, cukup minum, cukup tidur, dan cukup gerak. Ya, Oke, terus kata David Hawkins lagi, di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Wow, Masya Allah. Karena sekarang yang dibutuhkan ini, kekebalan tubuh tinggi dan vitalitas tinggi. Ya, kenapa? Karena itu tadi, ya vaksin, mau divaksin, tapi vaksin masih sedikit. 1 kali vaksin aja nggak bisa untuk 8 jenis virus lebih ini ya. Jadi COVID-19 atau SARS-2 ini itu strain-nya udah lebih dari 8. Kalau vaksin itu baru untuk 1 strain. Kalau teman-teman yang sempat sakit dan kemudian sehat itu mungkin baru 1 jenis juga gitu. Makanya kalau nanti sudah habis sakit sehat, alhamdulillah tuh keuntungannya dia ada kekebalan. Tapi untuk jenis yang kena pada saat itu masih ada kurang lebih 7. Ini yang agak unik ini si virus COVID-19 ini. Makanya kita mencoba untuk menaikkan kekebalan tubuh. Walaupun misalnya pun sempat sakit, tapi gimana caranya nih? Pokoknya bikin sampai 700 sampai 1000. Yang mana sih Bu Aisyah 700 sampai 1000? Nah ini, enlightenment, pencerahan. Bisa ke sini gimana Bu Aisyah? Oh banyak cara. Termasuk sholat ya, termasuk sholat yang tumaknina. Apalagi Bu Isa, baca Quran. Ini saya selalu ya paksa nih, atau saya ingatkan keras diri saya untuk baca Quran Aisyah. Minimal 1 ayat, kemudian baca artinya, kemudian kalau bisa kamu baca tafsirnya, atau kamu kajilah itu gitu. Ya, bilang sama diri saya. Ya. Kalau ada teman-teman sudah bisa 1 hari 1 juz, keren banget, Masya Allah. Lanjutkan kebiasaan itu. Wah, itu saya nggak sempat, cuma bisa sehari 1 halaman, 1 page. 1 page itu ain ketemu ain, itu 1 page ya. Kadang-kadang dalam ain di dalam page itu ada di ayat kedua dari halaman itu ya, pokoknya ain ketemu ain. Itu udah keren banget. Apalagi pakai artinya. Wah, itu saya cuma one ayat, 1 hari 1 ayat, nggak apa-apa juga. Walaupun 1 ayat dihafal-hafalin, diulang-ulang, jadinya kan banyak ayat juga kan diucapin. Masa sih Bu Aisyah baca Quran naik ke sini? Iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa ya, huruf hijaiyah itu ada powernya. Setiap huruf itu ya ada powernya. Setiap huruf hijaiyah Quran itu apabila dibaca dia mempunyai ya kekuatan power 10 kebaikan, 10 kebajikan. Bayangin 10 kebajikan tuh banyak lagi Bu. Nolong orang, senyum kan, ya enggak? Terus bantuin orang, sedekain orang, kan gitu ya. Itu baru 4 nih. Ya. Singkirkan tisu di jalan, bukan lagi paku ya, karena jarang paku, tisu yang banyak tuh. Singkirkan tisu di jalan, baru 5 kebajikan. Masih ada 5 lagi. Nah, 1 huruf di Quran, 10 kebajikan. Bahkan Rasulullah bersabda, alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim sudah 30 kebajikan powernya, 30 kebajikan. 1 kebajikan aja baru saya bisa sebut 5 tadi, masih ada 5 lagi. Ya, luar biasa. Hanya yang teman-teman yang sudah bisa dawam, sudah bisa teratur baca Qurannya, Masya Allah keren banget. Lanjutkan itu. Ya. Nah, kalau orang-orang di luar sana yang bukan muslim gimana caranya Bu Aisyah? Tentu dia akan susah payah untuk naik sini loh. Ya, macam-macam, mungkin lari-lari kah, naik sepeda kah, misalnya gitu ya. Kemudian pokoknya banyak itu pokoknya susah loh naik ke sini, jangan sangka nih susah naik ke sini. Tapi kita baca Quran bisa dengan gampang naik ke pencerahan. Insyaallah, luar biasa. Ya. Terus kalau ngomong kayak gini, padahal saya udah sering banget ngomong kayak gini loh Bu Puji, tapi yang merinding banget. Ya Allah. Iya Bu. Begitu luar biasanya kita sudah diajarkan oleh Islam ini, ya Allah. Kita aja yang suka nggak ngerjain, makanya rugi. Ya. Nah, oke.
Dan termasuk juga kita mendengarkan kajian-kajian tausiah, karena di dalam tausiah itu biasanya membahas sebuah kajian-kajian sunnatullah, ya, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Makanya orang kalau habis ikut taklim, kajian atau habis ikut seminar yang mengarahkan selalu meningkatkan keimanan pada Allah, itu langsung enlightened. Oh gitu, oh gitu. Ya. Ini ada adik sepupu saya ini lagi sakit nih. Kebetulan mereka tim virtual, makanya dia maksa-maksa. Gak apa-apa kak, saya biar sakit, pokoknya aku ikut seminar terus. Oke silakan, ayo. Mudah-mudahan karena ikut seminar kan pencerahan ya. Nah, itulah pentingnya kajian-kajian dalam sebuah taklim karena membuat kita enlightenment, pencerahan. Ya? Baik. Nah, kemudian kalau kita lagi di bawah Bu Aisyah, nggak usah lah sampai enlightenment ya, sampai courageous aja, semangat aja. Gimana caranya Bu Aisyah? Ya, ini cara umum adalah tarik nafas panjang. Berkali-kali. Ini cara umum. Dan kita juga bisa lakukan. Bahkan badan kita sering melakukannya tanpa disadari. Pernah teman-teman kalau lagi kesel tiba-tiba badan kita tarik nafas panjang, gitu ya? Itulah caranya. Ada lagi cara lain Mbak Aisyah? Istighfar. Memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya Allah, keren ya. Wah, itu kan gampang banget istighfar doang. Itulah gampangnya Islam, Masya Allah. Ya. Kalau teman-teman menganggap sekarang ini kita sulit, kita disuruh istighfar, perbanyak istighfar, maka Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap sekarang ini masalah, kita suruh perbanyak istighfar, karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita merasa rezeki kita sedang terhambat, baik rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki teman, rezeki uang sekalipun, disuruh banyak istighfar, karena Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga, ya Allah. Ini baru satu hadis. Hadis tentang istighfar tuh banyak banget, ya Allah. Mungkin dikasih waktu hari ini juga nggak bahas istighfar, nggak selesai. Ya, nah itu tadi perbanyak istighfar. Teman-teman kalau lagi buka dompet, itu uangnya tinggal selembar, istighfar ya, astagfirullahaladzim, nah gitu, udah bener itu. Siapa yang begitu? Udah bener, lanjutkan. Ya, pantang lagi kalau gak punya uang, mikir pinjam uang siapa ya, minta sama siapa, pantang. Istighfar dulu. Kalau sudah istighfar berkali-kali, kemudian terlintas ada orang, nah itu petunjuk dari Allah. Ya, kamu mintalah sama dia. Itu. Atau kadang-kadang istighfar berkali-kali nggak terlintas-lintas. Tahu-tahu ada temen yang bawain kue, ada yang temen bawain beras, ada temen, ya Allah, itu semua rezeki. Ya, beras 5 kilogram udah berapa? Ini dibawanya 50 kilo, Allahu Akbar, Masya Allah. Kan rezeki. Ya. Kemudian, luar biasa deh, pokoknya deh, udah susah diomongin, saking luar biasa, Masya Allah. Ya, teman-teman istighfar ya. Baik. Kemudian wanita tuh lebih mudah depresi. Kita juga belajar sedikit tentang sisi wanita kita, ya. Kenapa sih wanita lebih mudah depresi? Karena ada hormonal di dalam tubuh kita yang sering up and down di dalam sebuah siklus bulanan, 28 hari, 26 hari. Ya. Dimana pas premenstruasi sindrom, mau mens, 2-3 hari mau mens, atau mens hari pertama sampai hari kelima, awal-awal hamil, habis melahirkan, atau mau masuk menopause, umur 47 tahun ke atas nih, cakep. Ini kalau nggak banyak belajar, itu langsung jatuh ke tangga depresi tadi tuh, jauh banget. Dan selalu mikirnya pengen bunuh diri. Saya nggak ada gunanya lagi saya istri, lebih baik saya mati. Nggak ada gunanya lagi saya jadi ibu, lebih baik saya mati. Itu depresi namanya. Cuma banyak ibu-ibu ya belum depresi udah selalu ngancem anaknya ibunya mati tuh. Biar nanti kalau mama mati kamu nggak ada yang urus. Itu mah bukan depresi itu. Itu ngancem, itu marah namanya. Ya. Jadi kita harus paham bahwa sisi perempuan kita itu mudah depresi karena ada hormonal. Ya. Itulah makanya kita dalam sebuah siklus harus dicatat. Bahkan ini dia, Badan Kesehatan Dunia WHO itu membuat kampanye untuk mengurangi depresi pada perempuan. Apa kampanyenya? Ya, ini dia. Let's talk. Ayo ngomong.
Jadi perempuan disuruh ngomong. Saya nih kalau nggak setiap hari ngomong depresi juga kali ya, nauzubillah min zalik. Kondisi kayak gini. Kemudian sebagai tenaga kesehatan yang diurus narkoba, yang diurus juga LGBT, kalau saya nggak setiap hari berbagi kayak gini, ngomong gini ya, saya depresi. Makanya supaya kita nggak depresi, ayo ngomong, ayo ngomong gitu. Mbak Isa, saya susah ngomong, Mbak Isa. Mungkin itu watak. Makanya kita ngomong sama Allah, dikit-dikit kita ngomong sama Allah, kita istighfar kan ngomong sama Allah. Ya Allah, saya teh begini, itu kan ngomong sama Allah. Baca Quran, itu juga bicara pada Allah, ya kan? Kenapa sih harus ngomong, Mbak Isa? Ya karena ini dia. Pernah dengar barangkali seminar tentang otak pria wanita ya? Jadi pria dalam sehari itu mengatakan 2.000-4.000 kata, 1.000-2.000 bunyi vokal, 2.000-3.000 gerakan tubuh. Rata-rata komunikasinya pria itu 7.000. Ya, teman-teman yang punya suami pendiam mungkin yang 5.000. Ada juga suami yang seneng ngomong itu yang mungkin 9.000, tapi rata-rata 7.000. Kita perempuan banyak banget. Dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuh. Rata-rata komunikasinya 20.000. Ya, 20.000. Wah, Isa, saya kayaknya pendiam deh. Ya, yang pendiam 16.000. Bayangin, pendiam aja lebih banyak daripada yang 9.000. Syarifah yang mana kira-kira, Mbak? Yang 16.000 sampai 20.000? Kayaknya lebih dekat ke 20.000 deh, Bu, Dr. Aisyah. Atau yang 23.000? Kita ada yang 23.000. Saya kayaknya 23.000 saya. Ya, sudahlah perempuan wataknya pembicara. 23.000. Dan kenapa kita bisa stres? Kenapa kita bisa depresi? Karena kita nggak ngomong. Karena ada penelitian dari Dr. Luan Brizendin. Ini penelitian Dr. Luan Brizendin di University California, San Francisco. Dan juga penelitian dari suami istri Mr. Alan dan Barbara Pease di Sydney, Australia, ya, ini didapati. Kenapa? Karena otak bicaranya laki-laki cuma di sebelah kiri doang. Otak bicaranya perempuan kiri kanan. Ya. Bahkan ada riset mengatakan begini, ya, wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Gitu Bu Puji, makanya kita harus ngomong. Ya, makanya kampanyenya WHO, let's talk, ayo ngomong. Mbak Isa, gimana sekarang ngomong, ketemu teman aja susah. Nah, untung ada gadget juga kan, kita chattingan lumayan tuh kan ngomong juga. Karena 16.000 kan termasuk dari ya gerakan tubuh. Ya, atau ya bebenah kan di rumah. Dan sekarang alhamdulillah karena anak-anak juga sekarang belajarnya di rumah, Bunda 16.000 katanya itu sudahlah mengerjakan pekerjaan rutin di rumah, ya, bantuin anak belajar, ngaji juga, wah, tersalurkan. Makanya kalau ada ibu-ibu masih stres, ya, dampingin anak belajar, makanya saya bilang, Bu, coba deh, ayo ini yuk, kita tahu ya bahwa perempuan itu minimal 16.000 harus keluar ya, Bu, supaya nggak ngeluh melulu. Wah Isa, ini gimana sekolah nggak buka-buka, jadi saya juga harus ngajarin anak di rumah. Bu, kalau sekolah dibuka bahaya. Ibu mending mana? Nemenin anak belajar atau nemenin anak sakit COVID? Nemenin anak belajar. Ya, nemenin anak belajar. Oke? Dan sanggup insya Allah. Bahkan ya, anaknya sebanyak apapun sekarang, misalnya katakanlah saya 5 ya, untuk anak saya udah gede-gede ya, 5 ya, itu masih lebih juga 16.000 kata itu. Ya, jadi please, ayo terima. Inilah anugerah Allah pada kita. Supaya kita cantik luar dalam. Tidak ada yang lihat Bu Aisyah cantik luar dalam. Siapa bilang? Anak-anak lihat kita cantik luar dalam. Ya, suami lihat. Kalau lihat. Karena dia baru datangnya malam kan gitu. Orang yang di rumah kita, mbak kita, khadimat kita lihat. Lihat kita cantik luar dalam itu lihat. Jadi jangan juga di rumah kemudian kita tidak cantik luar dalam. Minimal kita pakai skincare. Wardah tuh skincare-nya keren banget loh. Saya bukan di endorse ini ya, tapi saya mau bilang, apalagi yang rose hydrating itu, keren banget. Alhamdulillah. Ya, nah, please, ya, kita harus cantik luar dalam. Kemudian wanita butuh bicara. Otak wanita tidak menyimpan masalah seperti otak pria. Masalah bagi wanita terus berputar-putar di dalam kepalanya. Satu-satunya cara wanita melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Ya. Jadi perempuan ini harus ngomong. Perempuan ini kalau ada masalah muter-muter kepalanya di kepala kita, Bu Puji.
sampai kita ngomong. Pas kita ngomong baru tersimpan. Dan yang luar biasanya 3 bulan muncul lagi tuh masalah yang sama itu di otak. Makanya harus ngomong lagi. Terus kata suami, kayaknya udah dibahas kemarin deh. Tapi sudah sering bilang, Pak kita itu ahli sejarah. Jadi diomonginnya sama, persis sama, kronologisnya sama. Kamu ya, selalu aja deh, kalau aku WA kamu nggak jawab, nanti 3 bulan muncul lagi tuh. Kamu tuh ya, selalu aja kalau aku WA kamu, itu nanti tahun depan muncul lagi tuh. Ya perempuan, kalau lagi ngomong gitu, bukan mencari jalan keluar, bukan. Cuman pengen diomongin, supaya nanti masalah itu tersimpan lagi dengan cakep di kepala. Ini suami juga harus paham. Caranya gimana Bu Aisyah? Kasih tahu aja. Tapi ingat ya, kalau ngasih tahu suami itu nggak boleh seperti menggurui. Sampaikan dengan cara yang manja, cantik gitu. Kayak jadi ada gadis cantik yang masih gimana gitu, kasih tahu, ayah, tadi tuh aku, seperti saya dulu ya Allah ayah, aku habis baca jurnal, buku ya, tentang, jurnal dan buku ya, perempuan itu ternyata emang kalau ngomong diulang-ulang. Jadi please, maafin aku kalau aku ulang-ulang. Suami saya seneng. Cuman ingat ya, muka laki-laki rata. Kan cuma bilang, yang penting sudah sampaikan. Oke? Makanya suami saya sekarang kalau saya ngomong diulang-ulang, dia tahu. Perempuan banget, kata dia. Nah, sekarang. Perempuan wanita, bila curhat hanya ingin disimak. Tapi pria, bila mendengar curhat, selalu menawarkan solusi. Ini yang berantem nggak bisa. Ya? Kenapa? Karena laki-laki tuh nggak tega denger istrinya curhat, nggak tega. Padahal kita bilangin sama tuh laki-laki, teganya. Padahal dia nggak tega. Ayah, aku sakit kepala. Minum obat dong. Solusi bukan itu? Solusi. Tapi ibu-ibu kalau curhat sakit kepala sama suami, itu sebelumnya udah minum obat. Makanya waktu suaminya bilang, minum obat dong, ngambek kita. Obat apaan lagi, semua obat udah aku minum. Iya. Gitu. Jadi maunya apa perempuan? Cuman ingin disimak. Pengen dengar kalimat dari suaminya itu, kasihannya kamu capek. Pengen gitu doang. Makanya sampaikan pada suami. Ayah, aku cuman curhat doang ya, dengerin aja ya. Suami saya juga udah pinter tuh. Kalau saya curhat, dia suka tanya, kamu mau pakai solusi apa enggak? Dia kayak nanya, mau pakai bawang goreng apa enggak gitu. Supaya nggak debat kusir. Atau kalau kita curhat, dan ingin ada solusi, kita aja ngomong, ayah, menurut ayah, pandangan ayah gimana nih solusinya? Itu biar laki-laki tahu, oh dia butuh. Kalau enggak, laki-laki suka capek. Karena dia sangat kasihan sama istrinya, pengen banget ngasih solusi. Tapi pas dia ngasih solusi, kita ngambek. Waduh, ini berantemnya hanya gara-gara gini. Ya? Jadi stop untuk bertengkar yang gara-gara kayak gini. Buang energi. Ya? Kemudian apa lagi? Ini, otak dibelah. Ada namanya organ ini di sini, namanya corpus callosum. Ini yang menghubungkan otak kiri kanan. Perempuan lebih tebal. Ya, ini corpus callosum kayak gini, 3 dimensinya ya kira-kira. Nah, gitu. Perempuan lebih tebal 30%. Sehingga otak kiri kanannya perempuan itu lebih banyak tersambungnya dibanding laki-laki. Ini corpus callosum. Laki-laki ada, perempuan ada. Cuman perempuan lebih tebal. Ya. Jadi ini, menurut Dr. Roger Grosky nih, ya, lebih tebal. Nah, karena lebih tebal corpus callosum, maka perempuan atau wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Keren kan? Bayangin, udah 20.000 kata, kerja tangannya bisa begini. Apa nggak keren itu? Apa nggak syukur kita jadi perempuan? Ibu-ibu kerja dari rumah, sambil gendong anak, sambil juga, boleh juga sambil setrika kan enaknya sekarang ini. Ya, kerja online itu enak. Cuman kalau kita nggak tahu, kita marah melulu. Apa-apa aku lagi. Nah, itu nggak cantik. Nggak cantik gitu. Ngomong gitu aja nggak cantik. Kata kita pakai lipstick tebal, tapi ngomong-ngomong gitu, bunda lagi. Ayah gimana? Biar kata lipstick setebal apa, jelek gitu. Makanya kita perlu tahu, oh ya Allah, ini kita rupanya, Masya Allah. Ya. Nah, itu kan kita kerja juga masih juga yang punya anak kecil ya.
Saya aja anaknya udah gede-gede, kerja aja masih dikit-dikit anak saya datang minta dipijetin, ya udah pijetin sambil lihat ke depan, tangan udah kiri, atau dari jauh dia kasih kode, ibu aku mau makan, saya juga cuma kasih kode tangan, itu bisa. Atau mungkin muka masih ke monitor, tangan udah ngasih HP, ini pesen aja GoFood. Nah iya, itu perempuan banget, dan itu cantik. Tambah cantik kalau makin kita tahu dan sadar. Nah, jadi sekarang kan milenial ya. Nah kita diminta nih, wani sudah muslimah, milenial, coba deh pandai mengatur waktu dan mengatur aktivitas, kan gampang. Tulis aja di mana atau bilang sama anak-anak, besok ibu ini. Oke bu. Besok lagi pas malamnya, besok ibu ini. Oke bu, kan gitu. Enak. Bahkan anak kecil pun sudah mulai tahu, mulai kita ajarkan membuat ya susunan aktivitas, pasang di mana yang tempat dia bisa lihat di depan kulkas kayak. Jadi mulai belajar anak-anak, oh bunda sedang working from home dari jam segini sampai jam segini. Itu bisa anak-anak ya. Dan kadang-kadang kita belum apa-apa udah ngeluh, aduh susah. Nah maka susah betulan nanti ya. Tadi Bu Puji sudah sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, rasakan tuh terjadi tuh, bener ya. Nah, coba ya, keren kan? Orang-orang di luar negeri itu udah sadar, karena mereka duluan meneliti ini. Harusnya kita tambah sadar juga. Ya. Mereka dengan senang hati, sambil jagain anaknya, nyusuin, sambil kerja. Nggak usah lagi ngeluh. Supaya apa? Anak-anak walaupun masih kecil kayak gini, apa yang diucapkan, apa yang dirasa sama ibunya, itu terekam. Ya, sehingga proses pada saat perekaman otak anak-anak ini di 5 tahun pertama, ini akan berbekas. Masih kecil gini aja, dia sudah menilai ibunya cantik luar dalam. Apa nggak keren tuh? Ya. Banyak ibu-ibu merasa, dia kan belum ngerti si anak. Justru itu, otaknya lagi fresh-freshnya, kita kasih bentakan, kita kasih hempasan tangan, kita kasih hardikan. Oh, itu dia cuma nggak bisa ngomong aja, tapi otak udah merekam. Ya, otak sudah merekam. Makanya hati-hati pada saat kita mulai berfungsi sebagai ibu ya, ini kita harus mulai hati-hati. Hati-hati bicara, hati-hati mengeluarkan vibrasi. Buat teman-teman yang belum menikah seperti Mbak Syarifah, alhamdulillah Mbak, belum menikah sudah ada sedikit pembelajaran. Mantep tuh Mbak. Karena banyak kita baru tahu udah anaknya udah gede. Ya, telat. Gitu ya. Dan kemudian apa lagi yang penting? Apa yang penting? Dari otak ke badan ada sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang diucapkan jalan, apa yang dilihat jalan, apa yang didengarkan jalan, apa yang dihidu jalan, apa yang disentuh jalan pesan. Dan apa yang dipikirkan jalan pesan. Itulah makanya mengapa kita diminta dalam selalu aktivitas kita harus dimulai baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, jalan itu. Dan semua sel tubuh senang kalau kita menyebut kata yang ada kata Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Oh, itu sudah ada kata Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Maha pengasih lagi. Bahagia banget. Ya, bahagia banget. Dan untuk cantik, luar dalam, kan kita diajarkan ya. Yang biasanya kalau di TK terkenal dengan istilah doa bercermin. Ya sebenarnya bukan hanya doa bercermin saja, kita harus sebut-sebut ya. Allahumma kama hasan tahalki fahasin huluki. Ya Allah, sebagaimana engkau percantik, engkau perbagus ya fisikku, penampilanku, maka perbaguslah akhlakku. Udah diajarin tuh. Ya, Allahumma kama hasan tahalki fahasin huluki. Mbak Isa, saya kalau bercermin aja, oh udah syukur bun. Mbak Isa, saya bercermin, cermin di kamar, cermin di kantor, atau lewat, ada cermin spion juga ngomong gitu, keren banget. Kenapa? Karena ucapan doa ini apa yang terjadi? Pesan itu jalan di badan, pesan itu jalan di ya sel-sel wajah. Ditambah lagi karena kita berdoa seperti itu, ya, kemudian Allah kasih petunjuk untuk menjaga kulit, menjaga penampilan diri. Begitu banyak ya tawaran-tawaran skincare, tapi kita cari yang barokah. Ini sekali lagi saya nggak endorse Wardah ya, cuman saya mau bilang bahwa alhamdulillah ada pilihan produk yang bisa untuk kita jaga diri kita, jaga kulit kita. Alhamdulillah. Makanya tolong Mbak Aisyah sampaikan salam pada teman-teman manajemen Wardah
ya. Terima kasih perjuangannya membuat Wardah tuh keren banget. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi mumpung sempat, karena kemarin mau bilang mau muji Wardah, sama siapa muji Wardah ya? Mumpung ada wakilnya nih, saya puji aja, mudah-mudahan masih denger ya. Terus apa yang terjadi kalau kita ngomongnya bagus-bagus di badan kita, selain sudah jalan di badan? Ini, di otak kita itu ada namanya, ini di sini nih, di area sini nih, pertemuan dua alis kalau ke atas ya, ini ada namanya kelenjar pituitari. Tempat keluarnya hormon bahagia, hormon kasih sayang, hormon cinta. Ini. Jadi kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Coba deh teman-teman. Ayo lafazkan basmalah ya. Sambil bayangin lafaz basmalah jalan di badan, kemudian ada di pituitari kita ini keluar hormon bahagia. Coba deh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa yuk. Allahumma kama hassanta halki wa hassin huluki. Merinding lah. Itu baru satu kalimat aja. Kelenjar pituitari itu dengan cepat mengeluarkan hormon yang disebut hormon bahagia masuk pembuluh darah, masuk ke jantung kita memompa ke seluruh tubuh. Makanya dada kita langsung enak tadi perasaannya. Isa bisa tambah pakai bahasa Indonesia? Bisa lah. Sudah doa seperti ini, kita bisa, ya Allah, tambah cantik, kencang. Maka kalimat itu akan jalan ke sistem saraf muka, ya. Daripada ngeluh melulu, ya Allah keriput. Itu bahaya. Akan tambah keriput betulan. Ya. Dan nanti di darah dada kita ini ada namanya qalb, ada qalbu. Ya, di mana ya hormon yang bahagia tadi setelah di jantung ini dipompa ke seluruh tubuh, makanya perasaan di dada kita tentu nyaman sekali kalau kita bicara yang baik-baik pada diri kita. Ya. Oke, dan sekali lagi ya, dengan kita membaca basmalah ini ya, maka badan kita ini akan sehat, senang hati, cantik, kulit semuanya cantik, Masya Allah. Dan satu lagi sebelum saya akhiri untuk kita ngobrol, di badan kita ini ada namanya badan bioplastik. Apa tuh Bu Aisyah? Wah, ini kalau diceritakan lagi bisa waktu berhari-hari nih. Kita ambil kesimpulannya aja ya. Tubuh kita keluar nur, keluar cahaya. Ya. Jadi kadang tuh yang brightening bukan hanya kulit kita loh. Memang cahayanya itu membawa brightening. Ya. Dia keluar dari tubuh-tubuh kita. Prosesnya itu luar biasa. Ini panjang prosesnya. Nih lewat pembuluh meridian ini, panjang. Ya, makanya ini juga yang terasa oleh anak kita, oleh suami, oleh orang lingkungan kita, oleh sahabat kita. Nah, sinyal ini membawa pesan emosi tadi. Kalau teman-teman semangat ini akan jalan. Atau teman-teman bilang, ya tadi doa ya Allah, ya saya semakin cantik ya Allah, terima kasih ya Allah, cantik. Maka bukan hanya di badan seluler terjadi pesan cantik, dia akan keluar loh. Walaupun ibu nggak ngomong, saya cantik nggak ngomong gitu. Orang sekeliling tahu bahwa ibu tuh cantik. Ya teman-teman cantik. Itu kerennya ya. Makanya saya bilang kalau ada bunda ya nemenin anaknya belajar tapi kesel, maka keselnya bisa nular ke anak, bisa nyamber ke anak. Tapi ya itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mengeluh itu mengeluhnya bisa kena anak. Dan hati-hati, tadi tentang Bu Puji bilang nih, saya cerita di bagian dari sisi badannya nih ya. Pada saat kita mengeluh, karena ada hukum alam semesta, dan gelombang ini seperti magnet, maka yang dikeluhkan datang. Anak saya susah, Bu Aisyah, anak saya susah, Bu Aisyah. Ibu ngomong gitu terus, maka susah anak ibu. Ya. Suami saya susah diatur, susah. Betulan susah. Aduh, Bu Aisyah terlanjur. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kadang-kadang karena kita nggak tahu, makanya kita karena udah kecapean juga kita ngeluh. Ya, astagfirullahaladzim, gitu. Cara mendelete-nya. Ya. Namun kalau tadi kita penuh cinta, maka satu rumah itu kerasa walaupun ibu nggak ngomong. Jangankan pasangan anak-anak, mbak kita di rumah juga ngerasa si ibu itu penuh cinta, ya Allah. Kalau ada driver ngerasa si ibu itu penuh cinta. Kalau ada satpam lewat juga rasa, ya Allah yang punya rumah ini penuh cinta. Dan apa yang terjadi akan ditarik juga peristiwa yang tambah membuat kita penuh cinta. Datang orang yang sangat mencintai kita, sahabat-sahabat yang sangat mencintai kita, ya Allah. Dan kita selalu ungkapkan, ya Allah, saya mencintai sahabatku ini karena Engkau, ya Allah. Itu lebih power lagi, Masya Allah. Inilah yang disebut
kita ini cantik luar dalam. Kenapa? Karena akan terasa di sekelilingnya. Ya, saya tutup 2 slide. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangan. Jadi kalau ada teman-teman merasa sudah jatuh, tertimpa tangga, diinjak-injak, maka segera rubah pikiran dan perasaannya, segera rubah emosinya tadi. Ya, segera supaya tidak itu yang ditarik. Ya. Dan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Fa warabbis sama'i wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tamtikun." Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucap. Ya Allah. Enaknya sebetulnya ya bikin cantik luar dalam. Ucapkan di mulut, ucapkan di benak, ucapkan di mata, ucapkan di telinga, ucapkan di tulisan. Makanya hati-hati bikin status. Karena itu yang akan terjadi. Ya. Ada status. Tidak ada yang menemaniku, maka akan seperti itu terus-terusan. Sendiri lagi, bakal sendiri lagi terus. Bikin status macet, akan macet. Ya, bikin status kerjaan sulit, makan sulit itu. Ya, jadi hati-hati karena setiap tulisan juga ada energinya, apalagi ya dalam bahasa Arab atau bahasa huruf hijaiyah yang dirangkai dalam bentuk doa, dalam bentuk ayat, dalam bentuk hadis. Masya Allah, tabarakallah. Ya, demikian saudara-saudaraku semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya Allah, alam bisawab.